Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu Saudara yang Allah muliakan, masih di dalam pembahasan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini kalau mau diberi judul dengan judul yang anti mainstream, judul yang tidak biasa, surat At-Takatsur ini temanya adalah dunia undercover atau sisi gelap dari dunia, sisi gelap daripada dunia. Kita pernah tahu ada istilah Jakarta undercover. Jakarta kalau dilihat secara kasat mata itu indah, gedung-gedung perkantoran, fasilitas lengkap, semuanya terasa indah. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata banyak masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Ternyata banyak orang yang menjual dirinya untuk sekedar makan. At-Takatsur ini mengungkap dunia undercover, sisi gelap daripada dunia. Karena yang diketahui oleh orang banyak, hidup enak, hidup tentram, rumah mewah, duit banyak, itu indah. Itu indah, itu menakjubkan, dan itu menjadi dambaan semua orang. Tapi dia tidak tahu apa sisi gelap daripada kemewahan dunia, itu dia tidak tahu. Makanya At-Takatsur ini mengungkap sisi gelap kehidupan dunia yang tidak semua orang tahu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ambil satu prolog daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imamul Muslim. Suatu ketika terjadi kabar ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terdengar kabar ketidakharmonisan antara beliau dengan istri-istri beliau. Salah satunya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Terdengarlah kabar itu oleh bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang intinya kabar itu talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajah. Rasulullah telah menceraikan beberapa istrinya. Sehingga Umar bin Khattab yang mendengar kabar itu pun seketika tergesa-gesa berlari menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isunya memang para istri-istri Nabi ini sebagian menuntut tambahan uang jajan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar masuk rumah beliau dan diizinkan masuk, Umar ingin bertanya, mengklarifikasi kabar yang terdengar. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilihat apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sedang berbaring di atas tikar yang lusuh dan tidak layak pakai sebenarnya.
Belum sampai Umar itu bertanya apa yang terjadi dengan rumah tangga Anda wahai Rasulullah. Fabaka Umar. Belum sempat nanya masalahnya, Umar sudah duluan menangis. Umar duluan menangis. Kemudian Umar mengatakan, Al-Qaisaru wal Kisra ya Rasulullah ala naimid dunya. Wahai Rasulullah, Anda tahu Kaisar Romawi, Anda tahu Kaisar Persia, yang mereka melakukan perbuatan kufur kepada Allah, namun mereka tenggelam di dalam nikmat dunia. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ini adalah seorang utusan Allah. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang akhirnya menjadi satu nilai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipegang oleh kaum mukminin. Jawaban Rasulullah pendek. Jawaban Rasulullah pendek yang menjadi sebuah obsesi dan nilai seorang mukmin hidup di dunia. Jawaban Rasulullah, amma tardawna ya Umar. Apakah kamu tidak mahu wahai Umar? Lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridha wahai Umar? Apakah engkau tidak mahu wahai Umar? Biarkan mereka mengambil semua isi dunia, dan kita akan mengambil semua isi akhirat. Itulah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya panjang sekali ketika malam. Beliau pernah diceritakan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, membaca satu ayat saja dari ba'da isya sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Beliau sholat di sepanjang malam itu hanya baca satu ayat itu. In tu'adzibhum. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa, kemudian dikopi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau Engkau mengadab mereka, yakni kaumku, fa innahum ibaduk, maka mereka semua ini adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau Engkau memaafkan dan mengampuni mereka, sudah sepatutnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Itu dibaca oleh Rasulullah dari ba'da isya sampai subuh. Dibaca Rasulullah sampai subuh. Alasan itu tadi yang menjadikan apa? Yang menjadikan beliau panjang sholat malamnya, panjang pula puasanya. Panjang pula puasanya. Dan kuat hidup hanya dengan kurma dan air. Alasan pendek tadi, lahumud dunya walanal akhirah. Alasan pendek itu yang menjadikan beliau sangat kuat hidup di dunia selama 2 bulan berturut-turut hanya minum air dan juga kurma. 2 alasan itu atau 1 alasan itu. Ini prolog yang jarang diketahui oleh sebagian kaum muslimin, bahwasanya kaedahnya ini. Saya pernah mencatat satu faedah bagus sekali dari kajian tafsir itu. Di dalam tafsir surat At-Takatsur ini juga bilangnya Syekh, a'lamun nasi bid dunya a'lamuhum bil akhirah. Orang yang paling mengerti hakikat dunia itu adalah orang yang paling mengerti hakikat akhirat.
Orang yang paling mengerti seluk-beluk dunia, mereka itulah adalah orang yang paling mengerti seluk-beluknya akhirat. Otomatis orang itu kalau kenal Allah, kenal akhirat, seluk-beluknya dunia, sampai yang di kolong jembatannya itu tahu sisi gelapnya daripada dunia. Tahu. Jadi Rasulullah a'lamun nasi bil akhirah fahuwa a'lamuhu bid dunya. Rasulullah adalah manusia yang paling kenal akhirat. Bahkan beliau menyaksikan sendiri akhirat ketika beliau Isra Mi'raj, itu diperlihatkanlah pemandangan-pemandangan siksa neraka, pemandangan-pemandangan surga. Sudah langsung memperhatikan itu. Maka sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah orang yang paling mengerti seluk-beluk dunia. Sehingga sikap yang diambil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azhaduhum wa arwa'uhum fid dunya. Sikap yang bisa diambil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling zuhud, orang yang tidak mengejar kenikmatan dunia yang sesaat. Makanya sering disampaikan juga, niru Rasulullah itu berat. Niru Rasulullah itu berat. Orang kalau mau pengen niru Rasulullah itu pasti dihadapkan di depannya tantangan-tantangan. Jadi ibarat orang itu ada istilah perlombaan. Benteng Takeshi itu kan hadiahnya besar itu. Tapi dia harus melalui rintangan-rintangan itu supaya dia mendapatkan hadiahnya. Jadi setiap kali kita ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita pijakkan kaki kita untuk menapaki kehidupan yang dimana di situ Rasulullah hidup dengannya, pasti ujian pertama adalah ujian apakah perbuatanmu ini tulus. Itu sangat masyhur ini, masyhur. Ini ada orang, dia keluar dari pekerjaan yang tidak halal. Dia keluar dari pekerjaan yang tidak halal, atau dia meninggalkan pekerjaan yang syubhat lah bahasa. Ya, kok pekerjaan saya ini kok kayak menghasilkan duit tapi kayak enggak ada barokahnya. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu. Karena Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa biasanya? Tambah susah hidupnya. Enggaknya tambah enak, tambah susah hidupnya. Dan jangan kaget, itu memang alurnya. Orang hijrah meninggalkan yang haram, kemudian berjalan di atas yang halal, enggaknya tambah enak, tambah berat, tambah terjal. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, yubtalal mar'u ala hasabidini. Seseorang itu akan diuji hidupnya setaraf dengan agama atau keimanan yang dia pegang saat itu. Semakin besar seorang beragama, semakin kuat seorang beragama, semakin besar ujiannya. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan atau yang aneh, itu sudah alurnya. Karena alur ini sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira dibiarkan mengucapkan aku iman ya Allah, aku tauhid ya Allah, aku Islam ya Allah, wahum la yuftanun, kemudian
dengan perkataannya seperti itu dia dibiarkan tanpa diuji, tanpa diberikan bala musibah? Tidak. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Itu menjadi sunnatullah, karena orang-orang dulu ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, mereka diuji, dan ujiannya lebih menyakitkan daripada ujian umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan dalam hadis Al-Bukhari itu, ketika seorang beriman di zaman Bani Israel ketangkap sama raja yang kafir, dibelah badannya dengan gergaji. Ketika kita membaca lagi siapa? Kisahnya Ashabul Ukhdud. Ketika kita membaca lagi tukang sisirnya Firaun direbus hidup-hidup. Lebih berat ujian keimanannya ketimbang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene ujian keimanannya itu hanya ekonomi. Lebih berat yang notabene ujian keimanan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman akhir ini adalah ekonomi. Lebih berat. Jadi at-takatsur ini mengungkap sisi gelap dunia, sehingga orang beriman harus tahu hakikat dunia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersikap dengan dunia. Kemudian di ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, kalau ada kata di dalam Al-Quran yang menyebut kalla, itu tandanya surat itu adalah surat Makkiyah. Setiap baca Quran terus ketemu kalimat kalla di situ, maka surat itu adalah surat Makkiyah. Karena perkataan atau lafadz kalla ini tidaklah diucapkan, tidaklah difirmankan oleh Allah, melainkan untuk orang-orang kafir. Ini kaidahnya. Kalla ini tidak mungkin diucapkan melainkan kepada orang-orang yang membangkang. Karena arti kalla itu dalam Quran itu ada dua. Yang pertama adalah la linnafi, laisal amru kama tadhunnun. Maksudnya kalau diterjemahkan bebas itu, janganlah begitu. Kalla itu kalau diterjemahkan kalau di terjemahan Al-Quran itu kurang pas. Sekali-kali tidak. Itu belum memberikan makna ancaman. Janganlah begitu. Kalla itu artinya janganlah begitu. Atau bisa diterjemahkan dengan awas kamu nanti. Awas kamu nanti. Karena kalla ini maknanya adalah lizajr warrada', untuk menakut-nakuti, untuk memberikan kesan ancaman kepada orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang. Itu kalla. Itu kalla. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Wahai orang-orang kafir yang gemar untuk kompetisi mengumpulkan dunia, awas kalian nanti. Kalian nanti pasti benar-benar ta'lamun, benar-benar akan mengetahui hakikat apa yang kalian kompetisikan itu. Kalian benar-benar akan mengetahui sisi gelap dari apa yang kalian perlombakan di dunia itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ayat ini diulang dengan diberikan jeda kalimat tsumma.
Ayat ini diulang secara lafadznya dan diberi jeda kalimat summa yang bermakna ancaman ini tidak terhenti sampai hari kiamat. Ancaman ini, warning, wanti-wanti ini tidak berhenti sampai hari kiamat. Karena sesungguhnya manusia itu memang agak rumit. Ya. Dikasih tahu itu manusia itu ya tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Makanya di sini Allah kembali lagi. Mereka dikasih tahu itu tapi tidak yakin. Gitu. Ya. Dikasih tahu tapi tidak yakin. Makanya laisal khobaru kal mu'ayanah, ada istilah seperti itu. Laisal khobaru kal mu'ayanah. Jadi kita tuh sering dapati ada kawan itu dikasih tahu ini masa gitu. Tapi ketika baru ngelihat, oh iya. Kalau dikasih tahu tuh memang agak kolot, dikasih tahu masa yang benar. Tapi ketika baru ngelihat, oh iya. Itu. Laisal khobaru kal mu'ayanah. Hanya sekedar ngasih tahu itu tidak menjadikan seseorang itu langsung yakin, kecuali dia betul-betul melihat. Makanya dikuatkan lagi, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu masih ragu terhadap sisi gelap dunia yang nanti akan Allah perlihatkan semua itu di hari kiamat, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Wa'idha zajru ta'kitan li'ibtali ma hum alaihi minat tasyahud walau annakum ta'lamuna ilman yakinan annallaha sayab'athukum lama syagolakum hadat takathur. Kalla, janganlah seperti itu. Seandainya lau ta'lamuna, seandainya kalian orang-orang yang gemar mengumpulkan pundi-pundi potensi-potensi kekayaan dan isi dunia, kalian mengetahuinya secara yakin, ilmal yakin. Di sini nanti disebutkan 3 metode, 3 cara Allah untuk memberikan hujah, keyakinan kepada orang-orang yang dulunya itu meragukan adanya akhirat atau melalaikan adanya akhirat. Yang pertama di situ Allah sebutkan ilmal yakin. Ilmal yakin. Al-ilmu itu idraku ma huwa alaihi. Mengetahui segala sesuatu sesuai dengan realitanya. Mengetahui sesuatu itu dengan realitanya. Itu ilmu. Ya. Makanya seseorang yang jahilun, orang yang tidak punya ilmu itu artinya dia hadamu idraku syai'in. Dia tidak mengetahui apapun terhadap sesuatu itu. Ya. Ilmu mengenai akhirat, ilmu mengenai surga neraka, ilmu mengenai Allah berkuasa, Allah menciptakan, Allah mengatur, itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Baik itu ditujukan untuk orang-orang beriman ataupun orang kafir. Makanya perhatikan di dalam Al-Quran itu, kalau Allah menyebutkan wa min ayatihi, setiap kali Allah menyebutkan wa min ayatihi, artinya di situ Allah ingin menunjukkan bahwasanya itulah indikator-indikator mengenal Allah. Ilmu, indikator-indikator ilmu itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Indikator ilmu adalah ciptaan Allah.
Allah ngajakin orang-orang beriman itu, maksudnya orang-orang kafir itu ketika diajak beriman, itu caranya itu suruh memperhatikan langit. A antum asyadu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha. Suruh ngelihat langit. Orang kafir suruh ngelihat langit. Suruh jalan-jalan di bumi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yasma'una ya'qiluna biha. Disuruh memperhatikan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Jadi indikator seorang beriman itu cara Allah meyakinkan bahwasanya itulah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Itu caranya dengan memberikan indikator tanda-tanda kekuasaan Allah, itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan berkuasa. Cuma itu tidak semua orang bisa menangkap tanda-tanda itu. Tidak semua orang bisa menangkap tanda-tanda itu. Makanya orang beriman itu jangan sampai kufur. Kufur itu dalam makna yang lebih sederhana lagi adalah kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah setiap harinya. Ada yang kita keluhkan daripada hilangnya sebuah nikmat, ya, nikmat jabatan hilang darinya, kemudian dia mengeluhkan itu. Nikmat harta dia keluhkan itu. Nikmat yang Allah cabut dari dirinya terus dia keluhkan itu, ya. Artinya hamba tersebut dalam arti yang lebih sederhana belum memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha bikulli syai'in ilma. Kemudian setelah itu, karena tidak semua orang bisa menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Setiap hari kita bisa makan, setiap hari kita bisa minum, setiap hari kita bisa bernafas. Yang mana itu kalau dinominalkan itu tidak terhitung. Tapi ada satu saja manusia itu yang tidak memahami itu. Karena tidak semua orang bisa paham. Akhirnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Di sini juga ada pelajaran penting. Ketika seorang membaca kallalau ta'lamuna ilmal yakin terus disambung kallalau ta'lamuna ilmal yakini la tarawunnal jahim, itu bacaan yang salah. Tidak boleh disambung. Karena kalau disambung itu merusak maknanya. Merusak maknanya. Merusak maknanya karena dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda. Di sini ada syarat yang terbuang. Jadi la tarawunnal jahim ini kalimat terpisah sendiri, tidak bersambung dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya di dalam la tarawunnal jahim ini ada kalimat wallahi la tarawunnal jahim. Namun itu qasam itu dibuang, sumpah itu dibuang, tidak ditampakkan. Wallahi demi Allah la tarawunnal jahim. Ya. Kalau di dunia dia tidak paham terhadap indikator-indikator keimanan itu, sudah masuk ke dalam fase yang kedua, namanya ainul yakin. Dia nggak bakal paham kalau nggak betul-betul ngelihat. Ada ya kita gambarannya di anak sekolah aja lah. Dijelaskan ini ndak paham, ndak mudeng. Tapi kalau dikasih tahu ini loh gambarnya, ini loh contohnya, oh baru mudeng. La tarawunnal jahim. Kalau kamu di dunia tuh ndak paham, ndak denger, ndak mengerti sama sekali, la tarawunnal jahim. Sudah ketika dihadapkan di depan neraka, kamu melihat neraka itu bergejolak, ya. Sami'u laha taghayyudhaw wa zafira, teriakan-teriakan, jeritan-jeritan penduduk neraka. Barulah
Apa? Barulah mereka itu yakin. Barulah mereka itu meyakini apa yang dahulu Allah dan Rasulnya ancam, wanti-wanti untuk tetap beriman kepada Allah, untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Barulah mereka apa? Mereka paham. Maka ilustrasinya digambarkan di dalam surat apa? Surat Al-Muluk misalnya. Surat Al-Muluk atau surat Az-Zumar. Ilustrasinya itu kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sudahkah dulu ada orang yang ngingetin kamu untuk sholat? Sudahkah dulu ada orang yang mengingatkan kamu untuk sodako? Jangan dipendam terus duitnya. Sudahkah diingatkan dulu kalau suruh kurban? Sudahkah diingatkan dulu kalau suruh haji kalau sudah punya duit? Sudahkah diingatkan dulu? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Iya ya Allah, dulu ada beberapa orang atau banyak orang mengingatkan saya, dan saya tahu itu. Fakadzabna, tapi kami tidak peduli. Kami tidak peduli, kami tidak menggubrisnya ya Allah. Itu ilustrasinya ketika mereka latarawunnal jahim itu pemandangan yang mereka bisa saksikan dan mereka yakin, ya, mereka yakin bahwasanya mereka itu muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Ketika mereka melihat pemandangan itu, watarol mujriminan nar, watarol mujrimunan nar. Ketik di dalam surat Kahfi itu, ketika orang-orang itu melihat api neraka yang bergejolak, api neraka itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, tuqadu alfasanatin fahtamarrat. Neraka itu sudah dinyalakan 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah. Wa tuqadu alaiha, kemudian setelah merah dinyalakan lagi hatta biyaddat, sampai menjadi putih. Wa tuqadu alaiha faswaddat, kemudian dinyalakan lagi api neraka itu sampai menghitam. Jadi neraka itu warna apinya ndak merah, ndak kuning, ndak biru, hitam. Neraka itu apinya hitam. Kemudian disebutkan dalam hadis itu juga, ya, kulitnya penduduk neraka itu ditebalkan salah satu ashbur. Ditebalkan kulitnya itu menjadi 3 jengkal. Tebalnya kulitnya penduduk neraka itu 3 jengkal. Supaya apa? Supaya kerasa. Ulama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kemudian karena tadi disebutkan sami'ulaha taghayyudaw wa zafira, teriakannya, jeritan tangisnya penduduk neraka itu tusaffinu fiha sufnun la tajri. Air matanya yang keluar dari matanya itu ketika ditaruh kapal itu berlayar kapal di atas air matanya penduduk neraka. Antara satu pundak ini jaraknya itu bainal Makkah wal Madinah. Lebarnya pundaknya penduduk neraka itu antara Mekah dan Madinah jauhnya. Jadi raksasa orang itu nanti di neraka itu, supaya betul-betul kerasa siksanya itu, betul-betul kerasa. Makanya ini pelajaran juga bagi kita semua. Jangan terobsesi untuk minta enak-enaknya dunia aja, walaupun boleh. Jangan terobsesi minta sama Allah enak-enaknya dunia saja.
Karena yang disebutkan dalam Quran itu tidak ada orang menyebutkan ya Allah aku minta enak dunia, tidak ada. Cerita para nabi, cerita Al-Quran, cerita sahabat itu tidak ada yang pernah minta enak-enaknya dunia saja. Doanya orang-orang yang beriman betul-betul itu pasti minta dijauhkan daripada neraka. Surat apa itu? Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ista'adza billahi minan nari sab'a marrat. Siapa yang minta sama Allah, berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali, qalatin naru, maka neraka ini makhluk Allah yang bisa ngomong juga. Qalatin naru Allahumma ajirhu, ya Allah penuhilah doa hambamu tadi yang berlindung daripada diriku. Jadi perlu kita banyak minta supaya dilindungkan diri dari neraka. Jangan hanya terus-terusan minta enak saja. Karena intinya seorang itu bisa hidup enak di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu. Allahumma inna na'udzubika minan nar, gitu doanya. Ya Allah, kami berlindung dari neraka, ya Allah. Kami berlindung dari neraka. La tarawunnal jahim. Jadi itu tadi. Karena mereka di dunia pun tidak paham-paham mengenai akhirat. Akhirnya ketika mereka sudah tiba di akhirat, barulah paham karena melihat sendiri pemandangan itu di depan matanya. Ya, melihat pemandangan itu di depan matanya. Nah, ketika mereka sudah masuk di dalam neraka, sudah dicemplungkan, sudah digoreng, sudah dibakar, itulah yang disebut dengan wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Sudah merasakan azabnya itu haqqul yaqin, sudah kerasa, betul-betul kerasa. Maya ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Ilmul yakin tuh kalau dia kayak orang beriman ini, dia tahu gelapnya dunia. Oh, aku ndak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Dia sudah ilmul yakin ini. Kenapa? Karena aku takut nanti hisabnya berat. Ya. Jangan sampai kayak orang kafir. Orang kafir itu ilmul yakinnya ndak ada, langsung ainul yakin. Dikasih neraka baru paham. Oh iya, ada betulan ternyata. Ada betulan neraka ternyata. Nah, baru kemudian hakul yakin ketika mereka sudah kulitnya gosong bolak-balik diganti, hakul yakin. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna minha. Ya Allah, kapok aku ya Allah. Coba keluarkan aku menjadi orang yang paling taat di dunia nanti. Nah, itu jawabannya. Nah, sehingga orang beriman itu kalau ngaji Quran betul-betul itu harus ngaji. Maksudnya ngaji itu isinya Quran itu dibaca, dimengerti, diterapkan dalam hidupnya. Hidup itu cuma sekali kesempatannya. Sehingga ketika kita sampai mati, minimal tuh juz 30 kita memahami maknanya betul-betul, isinya betul-betul. Kita itu ada kebanggaan di hadapan Allah. Ya Allah, dulu aku sudah sempat memahami firman-Mu 1 juz. Ada kebanggaan.
ada kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai selama hidup kita cuma tahu bunyi Quran tapi isi Quran tidak tahu. Nah, itu sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu bisa mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.